Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dalam Tuhan kita. Kembali lagi bersama saya, Febriana Ludia Yosina Reumi, Sarjana Sains Teologi. Di saat ini kita akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami. Di saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang hidup ini ya Tuhan. Untuk itu kami memohon tuntunan Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami, agar hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Kami telah siap ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Kitab Lukas pasal 16 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Dengan perikop setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang akan menuntun kita di hari ini ialah setia dalam perkara kecil. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara yang besar. Tapi barang siapa tidak setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia juga tidak akan setia dalam perkara-perkara yang besar. Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam nas pembacaan kita saat ini, Lukas 16 ayatnya yang ke-10, barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara yang kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Persekutuan Tabura Injil yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari ayat ini kita memahami tentang maksud nasihat Tuhan, bahwa untuk melakukan perkara-perkara yang besar, kita harus bisa setia dulu dalam melakukan perkara-perkara yang kecil. Kita harus ingat bahwa Tuhan tidak akan langsung memberikan tanggung jawab yang besar kepada kita kalau kita tidak setia dalam melakukan perkara-perkara yang kecil terlebih dahulu. Misalnya, di dalam dunia pekerjaan, kita tidak akan langsung mendapatkan kepercayaan untuk melakukan pekerjaan atau tanggung jawab yang besar. Kita harus melewati yang namanya tahap proses terlebih dahulu, yaitu kita akan diberikan pekerjaan atau tugas dan tanggung jawab yang kecil, yang kadang dipandang rendah. Namun ketika kita mengerjakannya dengan setia, jujur, dan bertanggung jawab, orang akan melihat kita sebagai orang yang dapat dipercayakan, karena kita mampu mengatasi dan melakukannya. Karena dari hal yang kecil saja kita bisa, pasti hal yang besar pun kita bisa. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat bahwa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan untuk mengingatkan kepada kita bahwa kesetiaan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab adalah hal yang terpenting dan
bahkan tanggung jawab terhadap hal yang terkecil sekalipun, agar kita bisa mampu dan setia dalam melakukan hal-hal yang besar dengan setia. Kita juga harus ingat bahwa Tuhan tidak sekalipun menganggap remeh hal-hal kecil yang kita kerjakan dengan setia dalam kehidupan kita. Karena untuk bisa setia dibutuhkan ketekunan dan komitmen. Dan jika saat ini Tuhan telah mempercayakan kepada setiap diri kita tugas dan tanggung jawab yang mungkin menurut kita terlihat kecil, kita harus menerimanya dengan hati bersyukur, serta melakukannya dengan setia dan dengan sebaik-baiknya. Dan kita harus tetap setia dalam melakukan hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kita secara penuh dan bertanggung jawab. Karena Tuhan memperhitungkan setiap kesetiaan kita. Dan kita juga harus ingat bahwa sesuatu yang besar dimulai dari perkara-perkara yang kecil. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah kami. Kami anak-anak-Mu telah membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu ya Tuhan di saat ini. Ampunkan semua salah dan dosa kami ya Tuhan, agar firman yang kami dengar di saat ini dapat tertanam dalam setiap hati-hati kami dan menjadi pembelajaran dalam kehidupan kami ya Tuhan, untuk selalu setia dan taat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami. Ya Tuhan, berkati setiap pemirsa Tabura Injil, berkati dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka ya Tuhan. Dan ampunkanlah semua salah dan dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian perenungan firman di saat ini. Terus saksikan Tabura Injil hanya di channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati.